Hidup adalah sebuah perjalanan dan juga perjuangan. Namun, di balik itu semua ada pengorbanan yang sangat besar yang tidak bisa kita samakan dengan yang lainnya. Di sini, kita dikagetkan lagi sebuah kasus pembunuhan berantai terkejam di dunia. Kasus ini juga telah kami rangkum dalam sebuah kisah yang membuat bulu hidung kalian merinding. Untuk itu, mari kita bahas. Sebelum kita membahas kasus tersebut, carilah posisi ternyaman Anda agar bisa menikmati di saat waktu kosong Anda. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang dan senantiasa memberikan informasi kasus-kasus yang ada di dunia ini. Selamat datang di True Story. Di distrik Zhengyang, Henan, Cina. Pada tanggal 29 Juli 1968, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Yang Xinhai. Ia terlahir di keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Di masa kecilnya, ia sangat susah menjalani kehidupan sehari-harinya. Namun, di sebalik itu semua, dia dikenal memiliki kecerdasan di atas rata-rata dibandingkan dengan teman-temannya di usia itu. Dia pun juga bersekolah seperti biasa pada umumnya. Akan tetapi, ia terpaksa putus sekolah pada tahun 1985. Saat itu, ia berusia 17 tahun. Dikarenakan ekonomi yang sangat sulit pada saat itu. Keputusan untuk putus sekolah pada usia yang masih sangat muda ini menjadi titik awal dari perjalanan menuju dunia kejahatan yang mengerikan. Mengalami masa sulit itu, dia pun sangat frustasi dan juga putus asa pada usia yang sangat muda. Dan kemudian, setelah itu, dia pun mulai berpikir untuk mengembara ke penjuru Cina dan bekerja sebagai buruh demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Di saat itulah, keputusannya mulai membuka jalan menuju perjalanan yang gelap. Beberapa tahun setelah itu, Xin pun menjadi saksi dari tindakan kriminal yang dilakukan oleh dirinya. Pada tahun 1988 dan 1991, ia dijatuhi hukuman kem kerja paksa karena melakukan kejahatan pencurian di Xi'an, Shanxi, dan Shijiazhuang di Hebei. Namun, hukuman tersebut tidak membuatnya jera dan juga tidak bisa membuat dia untuk mengubah arah hidupnya. Pada tahun 1996, ia kembali terlibat dalam kejahatan dan dihukum 5 tahun penjara akibat percobaan pemerkosaan di Zumadian. Setelah menghabisi hukuman penjaranya, dia pun dibebaskan pada tahun 1999. Bukan hanya itu, ia pun terus melanjutkan kejahatan yang baru yang lebih mengerikan dalam hidupnya. Setelah keluar dari penjara pada tahun 1999, Xin pun terlibat dalam serangkaian pembunuhan yang mengerikan yang berlangsung hingga tahun 2003. Tindakannya ini menyebabkan ketakutan yang luar biasa di masyarakat Tiongkok. Biasanya, ia melancarkan aksi serangannya pada malam hari. Bahkan, dia memasuki rumah korban dan dengan kejamnya membunuh semua penghuninya. Selanjutnya, pada bulan Oktober tahun 2002, Xin membunuh seorang ayah dan anak gadisnya yang berusia 6 tahun dengan menggunakan skop. Sang istri yang sedang hamil juga diperkeos. Namun, sang istri selamat dari serangan pukulan skop dengan luka di kepala yang cukup serius. Xin biasanya menggunakan alat aksinya seperti kapak, palu, dan skop yang sering menjadi senjata pilihannya. Xin
menjalankan kejahatan ini dengan begitu kejam dan dingin. Bukan hanya itu, Sin pun juga sulit ditangkap karena kebiasaannya mengenakan baju baru dan sepatu besar setiap kali ia melancarkan aksinya. Keganasan tindakannya tidak hanya berhenti pada pembunuhan individu. Dalam beberapa kasus pun, Sin juga membunuh seluruh anggota keluarga korban, lalu meninggalkan rumah dalam keadaan penuh kehancuran dan teror. Adapun motif di balik pembunuhan mengerikan yang dilakukan oleh Sin masih menjadi misteri. Ada juga yang berduga bahwa tindakannya mungkin merupakan bentuk balas dendam terhadap masyarakat akibat perpisahannya dengan pacarnya yang meninggalkannya karena hukuman sebelumnya atas tindakan pencurian dan juga pemerkosaan. Ada juga yang beranggapan bahwa Sin melakukan kesenangannya dengan merampok, memperkeos, dan juga membunuh. Mungkin motif ini bisa jadi berkaitan dengan perpisahan pahitnya dengan mantan pacarnya. Adapun plot twist berikut sangat misterius dengan kejahatan yang dilakukan oleh Sin. Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 3 November tahun 2003, akhirnya terungkap semua kasus yang pernah dilakukan oleh Sin. Sin pun ditangkap oleh kepolisian Hebei setelah bertindak mencurigakan di tempat hiburan di Changzhou, Hebei. Melihat pergerakan yang mencurigakan, polisi yang berada di sekitarnya langsung membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Merasa dirinya ditahan oleh polisi, Sin pun diinterogasi sehingga membuatnya takut dan gelisah. Dan di saat itulah dia mengaku bahwa telah melakukan 6 pembunuhan yang terdiri dari 23 pemerkosaan dan 5 serangan yang menyebabkan luka serius. Pada saat diproses, Sin pun dihadapi 4 provinsi menjadi saksi dari teror yang dilakukan oleh Sin. Terdiri dari 49 pembunuhan, 17 pemerkosaan, dan 5 serangan terjadi di Henan. Menurut pengakuannya, ia telah melakukan 8 pembunuhan dan 3 pemerkosaan di Hebei, 6 pembunuhan dan 2 pemerkosaan di Anhui, dan juga 2 pembunuhan dan 1 pemerkosaan di Shandong. Pengungkapan yang lebih mengerikan adalah bahwa dia tertular HIV dari salah satu korbannya. Pada tanggal 1 Februari tahun 2004, sang pembunuh terkejam ini diadili dan juga dinyatakan bersalah atas 65 pembunuhan dan juga 23 pemerkosaan. Setelah itu, Sin dijatuhkan hukuman yang sangat berat, yaitu hukuman mati. Kemudian, Pengadilan Rakyat Menengah Kota Luohe, Henan menjadi saksi dari pengumuman yang mengerikan ini. Media resmi Tiongkok percaya bahwa dia telah melakukan pembunuhan besar-besaran paling lama dan mengerikan dalam sejarah Tiongkok. Namun, kisahnya belum berakhir di situ. Pada tanggal 14 Februari tahun 2004, Sin dieksekusi oleh polisi regu tembak yang akan menutup perjalanan gelap dalam sejarah kejahatan di Tiongkok. Kekejaman Sin akan selalu diingat sebagai salah satu episode paling mengerikan dalam sejarah negara Cina. Kisah hidup dan kejahatan Sin adalah salah satu yang paling mengejutkan dan menakutkan dalam sejarah kejahatan di Tiongkok. Kekejaman dan ketidakmanusiaannya adalah pelajaran tentang kepentingan pendidikan, pencegahan, dan pemulihan bagi individu yang mungkin terjerumus ke dalam jalur kejahatan. Kasus tersebut mengajarkan dan juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keamanan dan keselamatan untuk melindungi diri kita dari ancaman serius seperti yang dilakukan oleh Sin. Tetaplah waspada agar diri kita selamat dan juga terhindar dari kejahatan. Sampai jumpa lagi di story selanjutnya.